paling Bapak ingat sampai sekarang? Ada dinamika yang luar biasa selama saya di Mahkamah Konstitusi. Mulai dinamika, ada yang sampai baru dimulai langsung digas bahas hakim yang kena pidana dan etik. Ini sindiran halus tapi tajam. Kalau MK itu rumah sedang renovasi tapi bocornya di mana-mana. terjerat hukum karena pelanggaran yang berhubungan dengan kasus tindak pidana, ada pelanggaran etik, dan kemudian ada pelanggaran terhadap konstitusi. Dan itu semua menjadikan dinamika di Mahkamah Konstitusi sungguh luar biasa. Saya paling merasa tidak bisa melakukan tugas mengawal Mahkamah Konstitusi dengan baik pada waktu rapat-rapat urusan hakim yang memutus perkara 90. Itu. Beliau jujur merasa gagal nahan konflik di perkara 90. Bayangkan, hakim senior saja angkat tangan. Ini bukti kalau tekanan orang kuat di belakang layar memang gak main-main. Itu yang menjadikan saya merasa saya tidak bisa mampu untuk menahan terjadinya konflik-konflik karena perkara 90. Saya merasa perkara 90 inilah yang menjadi titik awal Indonesia tidak baik-baik. Ini bagian paling brutal. Beliau langsung tunjuk hidung kalau putusan itulah awal kehancuran. Nggak pakai bahasa diplomatis lagi. Langsung sekat mat lembaganya sendiri. Oh, keren ini. Saja. Ada lagi? Ada pesan nggak untuk Pak Haris Kadir? Saya kira Pak Haris Kadir seorang politikus yang ulung, seorang yang sudah mempunyai kompetensi. Tinggal sekarang Pak Haris berpindah fungsi. Kalau di sana adalah pembuat undang-undang yang mengakomodasikan seluruh kepentingan masyarakat dan kepentingan berbagai golongan. Kalau sekarang sudah di Mahkamah Konstitusi, tugasnya berbeda, menjaga konstitusi, menjaga ideologi negara. Sehingga kalau ada pembuatan hukum undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan ideologi. Dia ingatkan hakim baru itu jangan bawa mentalitas politikus. Intinya jangan cari muka di sini. Ini MK bukan panggung kampanye. Negara, maka disitulah letak bagaimana kita harus berpijak. Karena pijakannya adalah lain. Kalau di lembaga pembentuk undang-undang mengakomodasikan seluruh kepentingan yang ada dalam masyarakat, tapi kalau hakim konstitusi menjaga jangan sampai pembuatan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan ideologi negara. Jadi ada posisinya sudah harus berubah. Tapi dengan dasar kompetensi dan pengalaman selama ini, saya kira itu bisa kita harapkan dengan baik. Salah satunya akan merasa sedih kalau MK teraniaya tidak bisa menjaga konstitusi. Kalau Prof sendiri melihatnya tantangan MK ke depannya itu? Begini, MK Indonesia berdasarkan pengalaman saya punya pengalaman membawa Mahkamah Konstitusi di tingkat Asia dan di tingkat dunia. Saya merasa begini, apa yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain. Di negara-negara lain, Mahkamah Konstitusinya menjaga konstitusi yang tidak mengatur di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, negara-negara barat, Mahkamah Konstitusinya itu hanya menjaga konstitusinya yang hanya mengatur masalah politik, mengatur masalah kelembagaan negara, dan mengatur masalah HAM. Sedangkan konstitusi di negara-negara sosialis itu hanya mengatur itu tadi ditambah masalah perekonomian. Sehingga Mahkamah Konstitusi negara itu ya yang dijaga konstitusinya hanya sebatas itu. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dia pamer MK Indonesia ngurusin semuanya dari politik sampai agama. Tapi kalau ngurus satu perkara batas usia saja bikin berantakan, buat apa wewenang seluas ini. Dan bernegara,
Oleh karena itu yang diatur itu mulai dari masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, agama, bahkan masalah perkawinan pun diatur di dalam konstitusi. Oleh karena itu yang harus ditegakkan ini lebih luas daripada apa yang harus menjadi tugas tanggung jawab Mahkamah Konstitusi di negara-negara barat maupun di negara-negara sosialis. Oleh karena itu saya pada waktu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi membangun supporting system yang handal supaya bahas soal staf ahli seolah-olah mau bilang kami hakim kadang nggak tahu apa kalau nggak dibantu staf. Jujur banget sih, tapi ya ngeri juga kalau hakim cuma terima jadi. para staf itu menguasai berbagai lapangan bidang keilmuan, hukum, supaya mampu menjadi supporting system yang bisa membantu kita. Karena saya pada awalnya, itu saya berasal dari hukum tata negara. Saya nggak tahu persis masalah zakat, masalah haji dan sebagainya. Tapi karena yang diuji termasuk masalah undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang perkawinan, mau tidak mau kita harus belajar dan dibantu oleh teman-teman supporting system yang ada di peneliti di MK maupun di panitera pengganti MK yang harus tahu persis hal-hal semacam itu sehingga bisa mensupport kita. Karena kalau negara lain misalnya Mahkamah Konstitusi di negara barat nggak ngurusi itu masalah pengujian undang-undang yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan zakat dan sebagainya. Kalau di Indonesia semua aspek kehidupan itu karena diatur di dalam konstitusi, nah itulah yang harus ditegakkan di Indonesia. Jadi lebih lengkap, lebih komplit, dan kita sebagai hakim konstitusi harus lebih bijak karena apa? Negara kita bukan negara sekuler tapi negara yang religius sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Penutupnya bahwa sila pertama di ini tamparan buat hakim-hakim yang mungkin lebih kuat, lebih takut sama siapa yang pesan daripada takut sama Tuhan. Oke, thank you. Gimana?